Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, kode sahamnya TMAS, Temas. Nah ini seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas ya setelah yang satu ini. Nah jadi Temas ini terkenal dengan sebutannya Temas Line ya. Temas Line ini saya ambil dari materi Public Expose tahun 2019. Karena di tahun 2020 nggak ada yang namanya list vessel dan juga peta operasionalnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat list vessel per tahun 2018 ada kira-kira sekitar 34 kapal ya. Di sini kita bisa lihat DWT-nya juga dan juga capacity dari TEUS-nya seperti apa, dan umurnya kita bisa lihat di sini udah ada yang tua juga ya kapalnya, dan juga udah ada yang tergolong baru di bawah 5 tahun. Lalu untuk peta operasionalnya per tahun 2018 ada 9 port di Sumatera, 10 port di Kalimantan. Di Sulawesi ada 4 port, di Papua ada 12 ya, di sini 12, lalu ada Maluku 3, NTT ada 1, dan juga di Jawa ada 2, di Jakarta dan Surabaya. Jadi kota besarnya udah dikuasai nih sama si Temas Line ini. Untuk rata-rata TUS-nya bisa kita lihat di sini juga ada pertumbuhan ya dari tahun 2017 ke tahun 2019 dari 2,6 juta menjadi 3,13 juta. Nah, lalu kita bakal coba lihat di tahun 2020 di tanggal 7 Desember tahun 2020 ya. Perseroan ini melakukan peningkatan modal pada entitas anak perusahaan. Jadi di sini kita bisa lihat PT Temas Depot ya, Depot. Nah, di sini sebelumnya modalnya 40 miliar yang disetor lalu ditingkatkan menjadi 150 miliar. Ya, lalu jadi 190 miliar. 40 tambah 50 menjadi 190. Lalu untuk PT Temas Shippingnya 73 sebelumnya, ini ditambah 77 sehingga menjadi 150. Ya, jadi adapun seluruh saham baru diambil seluruhnya oleh perseroan. Jadi kepemilikan dari si Temas ini menjadi 99,87% untuk Temas Depot, dan untuk Temas Shipping menjadi 99,85%. Nah, tujuan dari peningkatan modal ini kalau misalnya kita perhatikan adalah pengembangan untuk pengelolaan depo peti kemas. Ya, di sini jadi cukup bagus. Lalu untuk peningkatan kapasitas operasional Temas Shipping dalam bidang pelayaran ini sehubungan rencana penambahan kapal ya. Ini makanya ditambah sekitar 70-an miliar. Nah, jadi ke depan Temas ini boleh dikatakan masih terus melakukan ekspansi. Kalau dari sisi kinerjanya seperti apa? Di sini kita bisa lihat sendiri dari tahun 2014 sampai tahun 2019 total pendapatannya ini cukup oke ya, mengalami peningkatan dari 1,7 triliun menjadi 2,5 triliun. Labanya yang perlu kita perhatikan adalah dari yang tadinya bisa 300-200an miliar tahun 2017 itu turun jadi 50, 35, dan terakhir meningkat lagi menjadi 100 miliar. Ya, dari sisi cash flow statement kita bisa lihat cukup sehat ya, cukup stabil di kisaran 200-300an miliar cash flow-nya. Dan dari aktivitas investasi capex-nya juga tahun 2016 sangat besar, tapi kemudian mulai berangsur turun dan mulai stabil lagi di kisaran 50-an miliar. Ya, makanya di sini di tahun 2016 sempat melakukan pinjaman ya, pinjaman utang bank, tapi udah mulai dibayar lagi di tahun berikutnya. Di sini yang mulai dibayar lagi 299, 232. Jadi kalau misalnya kita bisa perhatikan free cash flow-nya yang tadinya minus di tahun 2016 tahun 2017 sekarang udah mulai positif lagi tahun 2018 dan tahun 2019. Oke, kalau dari kinerja terakhirnya interim year to date 9 bulan ya. Di sini ada peningkatan nih total pendapatan dari 1,7 triliun menjadi 1,9 triliun. Cuman memang laba bersihnya turun dari 100 miliar menjadi 5 miliar. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin harga sahamnya agak tertekan ya. Kita bakal coba lihat dari key statistiknya. Oke, dari key statistik kita bisa lihat di sini solvency rasionya ya. Current rasionya kurang gitu bagus di 0,52 kali. Tapi DAR-nya juga
kurang gitu bagus ya di 1,34 kali. Jadi neracanya kalau boleh dikatakan kurang gitu sehat nih si Temas. Nah, kalau market cap-nya 753 miliar, nah di sini kita bisa lihat dengan menggunakan laba di tahun 2019 yang kira-kira sekitar 100-an miliar ya. Artinya PE ratio dari si Temas ini sekitar 7,5 kali. Ya 7,5 kali. Jadi sebenarnya mahal juga enggak, murah juga enggak terlalu ya untuk ukuran saham Temas ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi price to book value ratio, ini masih di 0,65 kali. Nah, kita bakal coba lihat kira-kira secara histori harganya ini masih di mana. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun terakhir, PBV dari Temas ini masih termasuk rendah. Ya di kisaran 0,65 kali. Walaupun kemarin di bulan Maret sempat turun di bawah 0,5 kali ya. Tapi ada potensi buat naik ke kisaran 1 kali atau mungkin sekitar 1,5 kali. Jadi potensi kenaikannya masih cukup lumayan untuk si Temas ini bila kita lihat dari sisi PBV-nya. Dan kita bisa perhatikan di tahun 2019 kinerjanya udah mulai pulih walaupun kembali terpukul di tahun 2020 ya. Tapi perusahaan ini masih terus melakukan ekspansi seperti yang tadi kita lihat, menambahkan modal ke anak perusahaannya. Jadi ini ada potensi dan juga Temas ini bisa kita lihat dari sisi harganya dari 5 tahun terakhir sempat 400 ya, sekarang cuma di 100 aja. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang Temas Tbk. Semoga bisa memberikan gambaran tentang usaha dari si Temas ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.